Khotbah yang hari ini judulnya Bitter Yet Sweet. Gua review sebentar. Di minggu lalu, bukan minggu lalu ya. Di part yang pertama, Koriki ngomongin soal faith. Apa itu faith? Faith itu adalah gini, trust based on evidence that leads to obedience. Jadi percaya didasarkan oleh bukti-bukti. Bukti-buktinya seperti apa? Bukti-buktinya bisa lewat gini. Oh, gue pernah ngerasain hadirat Tuhan. Atau enggak, oh Tuhan pernah buat mujizat dalam hidup gue. Itu bukti. Bisa juga yang Koriki bilang gini, bukti-buktinya ada di Bible. Bukti-buktinya ada di Bible. Nah, dari percaya sama bukti-bukti tersebut, mengarahkan kita sama yang namanya ketaatan, obedience. Ketaatan tentang apa? Ketaatan tentang sangkal diri sama pikul salib. Minggu depannya, Cigebi ngomongin tentang kalau kamu mau percaya Tuhan, ya lu harus kenal Tuhan. Nggak mungkin lu percaya Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Itu nggak mungkin. Terus Cigebi ngomong gini, Tuhan, God meet us in the space we make. Jadi nggak mungkin ketika kita lagi sibuk, kita lagi penuh kegiatan, tiba-tiba kita uh, ketemu sama Tuhan. Mungkin, tapi possibility-nya kecil banget. Possibility-nya kecil banget. Uh, Banyaknya adalah ketika kita meluangkan waktu buat Tuhan, ketika kita meluangkan tempat buat Tuhan, kita menyiapkan diri kita untuk Tuhan, disitulah Tuhan berbicara banyak kepada kita. Lalu, silence and solitude is creating space to experience the presence of God. Jadi, justru keheningan dan kesendirianlah yang membuat kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi, kalau kalian mau ngerasain hadirat Tuhan, tapi kalian teriak-teriak di alun-alun, kalian tahu kan alun-alun Bandung tuh yang sebelah masjid, di situ saya sama Calvin pernah berdoa buat seseorang yang dirasuki setan di situ. Kita pernah doa di sana. Nah, kalau kalian teriak-teriak di situ, aku butuh Tuhan Yesus di samping masjid itu, kalian sangat cepat merasakan hadirat Tuhan. entah kalian akan dirajam, entah apa, gue nggak tahu ya. Tapi tolong kalau misalkan mau rasain hadirat Tuhan di tempat, kalian harus sediain tempatnya, sediain waktunya. Gitu, siapkan diri. Nah, hari ini, sebelum kita masuk ke ayat, hari ini kita mau lanjutin bahasan kita yang part keempat. Part keempat itu tentang apa sih? Tentang gini, realitanya gimana sih kalau misalkan lu udah punya iman? Realitanya apa yang terjadi ketika kalian udah punya iman? Yang terjadi akan seperti ini, guys. Ada masa di mana kalian jadi nggak yakin sama Tuhan. Kalian jadi nggak yakin mau percaya Tuhan atau enggak. Itu pasti akan terjadi ketika kalian hidup beriman. Ada masa di mana ikut Tuhan bikin keadaan kalian tambah sulit. Itu juga pasti akan terjadi. Ada masa di mana Tuhan gak terasa lagi baik sama kita. Oh iya, tentu. Karena gini, pertumbuhan iman tuh kayak baby. Kayak baby. Jadi ketika kalian baru percaya Tuhan, kalian baru menerima grace, itu tuh kalian kayak baby gitu. Kalau yang namanya baby kan digendong-gendong sama orang tua kan, digendong-gendong, dihibur, ngajak main terus. Nah, ketika kalian baru menerima grace, kalian baru bertobat, itu biasanya kalian gampang gampang apa ya namanya, terenyuh. Apa itu terenyuh? Jadi worship dikit nangis, dengar khotbah dikit nangis, terus doa dikit nangis, dengar kesaksian nangis, gampang nangis. Tapi karena itu udah terbiasa, lama-lama iman kalian bertumbuh jadi dewasa, itu tuh hal yang luar biasa, itu tuh menjadi sesuatu yang biasa. That's why kalian akan merasakan gini, Tuhan kayaknya nggak lagi menyertai gue lagi. Tuhan kayaknya udah nggak baik lagi sama gue deh. Apa sih kata Alkitab tentang orang-orang yang beriman? Ini yang dikatakan Alkitab tentang orang-orang beriman. Di Ibrani 11 ayat 35b sampai 38 dikatakan seperti ini, guys. Boleh bacain siapa ya? Dea deh. 35b, 35b Dea.
Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Oke. Darren DA 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Thank you. Yohanes 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan kesiksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Kita lihat ya, berarti orang-orang zaman dulu, orang-orang yang memperjuangkan iman, itu mereka mengalami siksaan yang luar biasa. Tadi ada yang, kok kalian baca tadi ada yang dibilang gini, digergaji, ditusuk sama pedang, mengembara di padang-padang gurun. Itu siksaan yang dialami, penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada zaman dulu, orang-orang memperjuangkan iman mereka. Gue kasih contoh yang ekstrim ya. Setelah ini gue kasih contoh yang ekstrim banget. Kalau kalian ada yang nggak kuat atau ada yang nggak suka, tolong langsung chat aja, langsung gue ganti slide-nya, oke? Gue kasih contoh yang ekstrim nih. Murid-murid Yesus, mereka memperjuangkan iman, mereka hidup nggak nyaman karena iman mereka seperti ini. Kematian para rasul, Matius dibunuh oleh pedang. Yakobus, anak Zebedius, meninggal karena dipenggal. Petrus meninggal dengan disalibkan secara terbalik. Yohanes meninggal karena lanjut usia, tapi gini, sempat dihukum mati dengan cara direndam dalam minyak mendidih, digoreng guys. Yakobus, anak Alfeus, meninggal dengan cara dilempar dari bubungan bait Allah. Bartolomeus meninggal dihukum cambuk sampai semua kulitnya hancur dan terlepas. Andreas meninggal karena disalibkan. Thomas meninggal karena dihujani tombak, sempat dilempar dengan perapian tapi tidak meninggal. Matias meninggal karena dihukum rajam dan akhirnya dipenggal. Yudas Tadeus meninggal karena disalibkan. Simon orang Zaelot meninggal karena disalibkan. Filipus meninggal karena disalibkan. Kita lihat karena iman mereka segitunya. Mereka dihukum segitunya. Banyak pertentangan pada zaman dulu. Banyak penderitaan pada zaman dulu. Penyiksaan pada zaman dulu. Pertanyaannya gini, apakah kita akan merasakan hal yang sama? Karena pertama kali ya, seumuran kalian, gue pertama kali dengar hal-hal kayak gini, gue langsung khawatir. Dan kalau gue jadi orang Kristen, nanti gue gimana? Apa gue bakal dirajam batu? Gue bakal dilemparin batu? Kayak tadi gitu, gue teriak-teriak di samping masjid di alun-alun, terus tiba-tiba gue dilemparin batu. Gue ngebayangin kayak gitu. Tapi gini, hari ini gue mau bilang gini, jangan mikir kejauhan dulu. Jangan mikir yang jauh-jauh dulu. Itu dialami sama para martir pada zamannya. Tapi kita pun merasakan hal yang sama di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa sih? Contohnya gini loh. Apa sih yang bisa kita alami? Karena iman tidak membuat kita hidup saudamai. Realitanya gitu. Realitanya iman tidak membuat kita hidup saudamai dan bahagia, tapi malah hidup kita jadi penuh tekanan, keraguan, dan penderitaan. Dan ini contoh-contoh yang bisa dialami oleh anak-anak seusia kita. Gua dan kalian. Pertama gini, keluarga yang disfungsional. Keluarga yang disfungsional. Ada nggak di antara kalian yang punya keluarga yang disfungsional, yang kedua orang tuanya bertengkar terus-terusan? Terus kalau nggak keluarga yang satu sama keluarga yang lain ribut, peperangan keluarga besar, atau nggak perceraian orang tua. Ada nggak yang mengalami tekanan seperti itu? Contoh kedua, ditolak oleh kampus impian mungkin. Kalian ada yang punya mimpi, oh gue mau kuliah di ITB misalkan. Gue pengen ambil jurusan astronomi misalkan ya. Karena itu impian kalian. Tiba-tiba ditolak sama ITB. Nah itu gimana? Ini ngomongin tentang doa yang nggak dijawab. Gimana ketika doa kalian nggak dijawab sama Tuhan? Terasa nggak dijawab sama Tuhan? Apakah iman kalian jadi ragu? Tuhan baik nggak sih sama gue? Kok Tuhan gini amat sama gue? Gue punya tujuan mulia loh, tapi kok doa gue nggak dijawab? Apakah kalian jadi ragu atau enggak?
Yang ketiga, hidup dengan latar belakang yang tidak seindah orang lain. Contohnya gini, misal kalian terlahir di ekonomi yang kurang mampu, atau kalian terlahir memiliki fisik yang kurang ganteng atau nggak kurang cantik, yang hitam banget. Gue pernah waktu SMP dikatain sama guru agama gue, sawo busuk, karena kulit gue hitam, paling hitam sekelas. Gue dikatain, Gary si sawo busuk. Parah banget itu guru agama. Nah, gimana kalau misalnya kalian terlahir seperti itu? Apakah kalian merasa, oh Tuhan jahat sama gue? Nah, apakah iman kalian terganggu dengan contoh tersebut? Lalu contoh berikutnya, yang cowok-cowok nih biasanya, gebetan ditikung teman. Gebetan ditikung sama teman. Teman baik. Teman baik lagi, bukan teman asal jadi ya. Teman baik lagi gebetan ditikung. Nah, pernah nggak kalian kayak gitu? Gue pernah nikung, bukan gue pernah ditikung, jahat ya gue. Gue pernah nikung. Terus contoh berikutnya, kakak rohani yang mulut sama kelakuannya nggak mirip. Bahkan cenderung melakukan kesalahan dan jatuh dalam dosa. Guys, gimana kok kalian tiba-tiba ngelihat gua mabok-mabokan, terus di-storyin, "Hai guys," gitu, sambil mabok-mabokan. Abis ini nih, abis gua khotbah nih, gua langsung ke Holy Wings, terus gua storyin gua lagi mabok. Gimana respon kalian? Atau enggak, tiba-tiba kalian ngelihat Ko Alvin korupsi uang gereja. Apa respon kalian? Apakah kalian tiba-tiba jadi ngerasa, wah berarti apa yang diajarin Ko Alvin salah dong? Apa yang diajarin Ko Gary salah dong? Gimana tuh respon kalian ketika ngelihat kakak rohani yang mulut sama kelakuannya nggak sama? Gitu. Terus contoh berikutnya ya, pertanyaan-pertanyaan atau teori-teori yang meyakinkan kita bahwa Tuhan emang nggak ada. Banyak ada teori Darwin, di mana manusia lahir dari monyet. Terus teori-teori konspirasi, buat kalian nih yang udah kuliah nih, kalian pernah ikut mata kuliah filsafat nggak? Gue pernah. Dan di dalam filsafat itu, tuh bukan diajarin ya, tapi kita kayak digoda gitu. Tuhan ada nggak sih? Atau jangan-jangan Tuhan cuman karya imajinasi buat memenuhi emosi manusia doang? Nah, gimana kok kalian udah ngedenger teori-teori seperti itu? Apakah iman kalian terganggu atau enggak? Fakta-fakta Tuhan seperti nggak adil. Seperti kayak kalian ngelihat anak terlahir cacat, kok nggak ada keluarga yang punya penyakit yang parah nggak sembuh-sembuh. Kalian tahu kitabisa.com nggak? Coba respon yang tahu kitabisa.com. Yang tahu. Yang nggak tahu pun boleh respon. Kitabisa.com. Nah, di kitabisa.com itu tuh ada website mirip kayak charity gitu, website charity, yang isinya banyak, ada sebagian isinya tuh anak-anak yang punya penyakit dan keluarganya nggak mampu. Salah satu mentor gue, wah sisanya 7 menit lagi kok Alvin, kaget saya. Salah satu mentor gue ketika ngelihat kitabisa.com, itu tuh mereka bilang gini, si mentor gue tuh bilang gini, gue kok kelamaan nonton kitabisa.com, gue bisa sesat loh, gue bisa nolak Tuhan. Karena kok Tuhan rasanya nggak adil ya. Dia ngebiarin anak-anak segitunya gitu. Kita cepat aja ya. Terus ketika hidup kalian menjadi semakin banyak tekanan, menjadi semakin sulit, rasanya Tuhan nggak ada. Itu gimana respon kalian? Dan masih ada contoh lainnya. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini guys. Sorry. Dengan ikut Tuhan, membuat keadaan kalian jadi semakin sulit. Mungkin kalian akan jadi semakin punya pertanyaan seperti ini. Is Jesus really worth it? Is Jesus really worth it? Ko Alvin dia ngorbanin gaji yang besar. Dia ngorbanin gaji yang besar supaya dia bisa melayani sebagai full time di CLCC, melayani generasi seperti kita semua. Is Jesus really worth it? Cijenika di sini nggak ada, kelihatannya nggak apa-apa. Dia sibuk dalam pekerjaannya, tapi dia tetap melayani. Padahal dia bisa pakai waktu pelayanannya buat istirahat. Is Jesus really worth it? Koriki, dia kuliah. Dia melayani, dia juga bekerja. Is Jesus really worth it segitunya? Bukannya bagusnya pelayanan, ya udah aja nggak usah pelayanan. Gue bisa kuliah sambil kerja, udah, this time. Is Jesus really worth it?
Kita bisa lihat di sini, ini adalah pelayanan misi yang ada di CLCC, guys. Ada pelayanan silaturahmi, home silaturahmi. Kita juga ada gerakan buat bangun generasi anak muda. Ada gerakan di disabilitas juga, ada pergerakan di rumah Ruth juga. Itu tuh melayani anak-anak yang diaborsi, anak-anak yang tertolak dari lahir. Orang-orang ini yang melayani di sini, mereka pasti hidup nggak nyaman. Mereka hidup keluar dari zona nyaman, mereka berperang untuk mengerjakan agendanya Tuhan. Pertanyaannya baik lagi. By the way, kalau kalian tertarik buat joinan seperti ini, boleh nanti hubungin Ko Alvin atau nggak apa-apa ya, intermezzo. Pertanyaan baik lagi, is Jesus really worth it? Worth it nggak sih ikut Jesus kalau misalkan iman kalian terusik seperti itu? Iman kalian akan tertekan seperti itu? Kita buka di Ibrani 11 ayat 39. Gue bacain ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di ayat 39, di sini bilang mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu ngomongin tentang God's ultimate purpose. God's ultimate purpose. Ini ngomongin tentang itu. Karya penebusan. Di 40, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. God's ultimate purpose. Poinnya apa sih? Poinnya gini loh. Tuhan mau ajakin kita semua buat lihat big picture-nya. Kita akan ngalamin yang namanya ketidaknyamanan, kita akan ngalamin yang namanya penderitaan, kita akan ngalamin yang namanya penyiksaan di kehidupan kita masing-masing di bidang yang berbeda-beda. Tapi Tuhan mau ajakin kita buat lihat big picture-nya seperti apa. Karena gini, seringkali dalam kehidupan kita melayani yang kita lihat ininya doang. Satu gambar ceritanya itu orang lagi penginjilan ya. Orang lagi penginjilan, orang lagi memuridkan, orang di sini adalah area di mana kita tidak nyaman, yang kita hidupi sehari-hari. Tapi yang Tuhan pengen ajakin kita lihat hari ini adalah ininya loh, big picture-nya. Kalian bisa ngelihat nggak orang yang tadi lagi memuridkan ada di mana sekarang? Boleh di chat. Ada di mana sekarang orang yang lagi memuridkan? Sharing-nya ke stop. Sorry. Ada di mana? Nggak ada yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Udah biasa dicuekin kok. Baper langsung. Orang yang tadi memuridkan ada di pojok kanan bawah ya nggak guys? Di sebelah yang background warna kuning. Tuhan pengen kita ngelihat garis besarnya, poin besarnya, big picture-nya. Big picture-nya gini loh, karya penebusan Tuhan itu belum selesai. Karya penebusan Tuhan belum selesai 100%. Karya penebusan Tuhan enggak selesai waktu Tuhan Yesus bangkit, enggak. Karya penebusan Tuhan akan selesai ketika kita tinggal bersama-sama di bumi baru. Bareng-bareng sama Tuhan di bumi baru. Itu ada di kitab Wahyu. Banyak orang yang nggak mau baca kitab Wahyu karena mereka takut sama isi kitab Wahyu, penghukuman-penghukuman. Tapi ternyata gini, kitab Wahyu berisi tentang final chapter-nya kita. Berisi tentang apa yang akan kita lakukan setelah kita meninggal. Banyak orang yang merasa gini loh, oh nanti kita di surga isinya cuma penyembahan aja. Kita nyembah Tuhan, habis itu dan kita muji worship dan. Tapi enggak guys. Kita nggak cuma nyembah nyanyi-nyanyi doang, enggak. Karena Alkitab bilang ibadah kita yang sejati itu apa sih? Hidup kita yang hidup keseharian kita adalah ibadah yang sejati. Kalau misalkan ibadah yang sejatinya adalah hidup keseharian kita, masa di sana kita nggak melakukan itu, kita nggak melakukan ibadah yang sejati, nggak mungkin dong. That's why di surga kita akan melakukan ibadah, ya kita akan melakukan kegiatan sehari-hari, cuma lebih fun.
lebih menarik dengan orang-orang yang kita cintai. Gue mau tanya Stanley, Ya Chen, kok, kemarin kamu ikut training, happy nggak? happy kok. Kenapa kamu happy? Happy karena banyak orang yang kamu suka ada di sana, atau happy karena kontennya, konten trainingnya? Banyak orang di sana. Nah, cuma 3 hari doang. Cuma 3 hari doang kita training bareng-bareng bisa ngubah Cecen, Koko juga se-happy itu loh. Apalagi nanti big picture-nya Tuhan pengen kita semua hidup bersama-sama, melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan bersama orang-orang yang kita cintai, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau sekarang kan Tuhan, Bapa kan ada di kerajaan sorga, kita ada di bumi. Ada perbedaan tempat. Roh Kudus ada di hati Mamang. Tapi kita sama Bapa kan ada perbedaan tempat. Nah, nanti di sana Tuhan ada di tengah-tengah bersama-sama kita. Jadi kalau misalnya pagi-pagi nih, gue ketemu Jason, kita lagi jogging, tiba-tiba ketemu Jason, "Hey Jason, hai, mau ngapain?" Terus kata Jason dengan santai, "Ini lagi mau fellowship sama Bapak." Mau fellowship sama Bapak. Seasik itu guys. Jadi bumi baru itu akan seasik itu, se-fun itu gitu. Karya penebusan Tuhan. Rencana final chapter-nya Tuhan buat kita tuh seasik itu. So, kalau kita ngelihat dari sudut pandang Tuhan, penderitaan kita tuh berguna untuk memurnikan hidup kita. Membuat kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara inilah orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya kepada Tuhan, menerima grace-nya. Gitu loh. Ini yang Tuhan pengen, hidup bareng-bareng sama saudara seiman. Gitu guys. Jadi, penderitaan yang kita alami memang, sorry ya. Oke. Jadi penderitaan yang kita alami memang painful, tapi beautiful ketika kalian melihat big picture-nya. Pahit, tapi manis ketika kalian melihat big picture-nya. Jadi kalau kalian tertarik sama hidup yang seperti itu, hidup menurut gambaran Tuhan, yang Tuhan rencanain, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan gini. Yang pertama, surrender. Yang kedua, poin keduanya ini, don't give up. Lucu ya? Poinnya kayak kontradiksi banget. Yang satu surrender, yang satu don't give up. Nanti kalian bisa baca sendiri ya ayatnya, karena waktunya sudah habis teman-teman. Tapi gini, apa yang dikatakan Tuhan tentang surrender? Surrender itu artinya gini, letting go of our way of thinking, believing, and living, so that we can replace it with God's way of thinking, believing, and living. Kita harus buang pemikiran-pemikiran kita, kepercayaan kita yang mungkin salah, dan cara kita hidup. Apa aja sih yang dibuang? Contohnya gini loh, thinking. Contohnya gini, thinking, pemikiran kita yang egois. Kalau enggak ambisi-ambisi yang salah, itu harus dibuang tentu. Believing, pemahaman rohani yang salah, kalau enggak mitos-mitos rohani yang salah, itu harus dibuang. Living, bad habit, kalian yang punya kebiasaan buruk, yang harus dibuang. Buang. Karena gini, surrender artinya membuang apa yang normal bagi kita, ganti dengan apa yang benar di mata Tuhan. Gue ulangi lagi, membuang apa yang normal bagi kita, ganti dengan apa yang benar di mata Tuhan. Itu surrender, gitu loh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang harus kalian lakukan adalah don't give up. Ada tambahannya, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Kalau kalian baca tadi di Ibrani 12 ayat 2 sama 3, akan dikatakan seperti itu. Fix your eyes on Jesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Do what Jesus would do. Kalian harus ingat, ketika kalian ngalamin tekanan, ketika kalian ngalamin pencobaan kehidupan, apa sih yang akan Yesus lakuin kalau misalkan Yesus ada di posisi kalian?
Apa sih yang bakal Yesus lakuin kalau Yesus ada di posisi kalian? Itu yang harus kalian lakukan. Dan pencobaan dan ujian itu bukan cuma satu kali, akan ada banyak guys sepanjang hidup kalian. So, selesaikan satu persatu. Karena iman menuntun kita pada ketaatan, yang tadi bilang, dan ketaatan akan menuntun kita pada ketekunan. Iman menuntun kita pada ketaatan, dan ketaatan akan menuntun kita pada ketekunan. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita pelajari hari ini? Kesimpulannya, hidup di dunia ini memang udah pasti pada dasarnya nggak nyaman. Pada dasarnya nggak nyaman karena iman karena iman membuat hidup kita bertambah nggak nyaman. Karena kita memperjuangkan apa yang benar di mata Tuhan, bukan benar di mata dunia. Kita mengejar apa yang benar, bukan apa yang nikmat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat, kita harus sadar, kita harus merenungkan big picture-nya yang Tuhan mau kita ingat hari ini. Big picture-nya, karya penebusan Tuhan. Final chapter-nya kita. Kamu perlu sadar ke depan apa yang mau kamu kejar. Temporary happiness or temporary painful, tapi kamu bisa dapetin eternal happiness. God always be with you. Mari kita berdoa. Bapak, thank you buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar tentang iman lagi Tuhan. Kita belajar lebih dalam tentang iman. Kita belajar tentang realita iman yang mungkin kurang menyenangkan Tuhan. Tapi kami mau melihat bahwa perjuangan kami di dunia ini Tuhan, itu tuh nggak seberapa Tuhan. Perjuangan kami di dunia ini nggak seberapa dengan rencanamu yang begitu indah Tuhan ke depan Tuhan. Final chapter yang sudah Engkau rencanakan untuk kami semua Tuhan. Kesulitan kami, cobaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, nggak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kami dapat Tuhan. So thank you buat itu Tuhan. Nah itu Bapak kami berdoa untuk tolong beri kami kekuatan, beri kami kegigihan Tuhan. Bantu kami untuk kami selalu ingat akan Yesus Tuhan. Thank you Bapak, thank you Yesus, thank you Roh Kudus, haleluya, amin. Silakan MC. Oke, thank you.